Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana semuanya? Sehat? Sehat. Ya, ada yang lemes nggak? Enggak ada. Sehat semua. Kalau ada yang haus minum dulu. Tahu udah minum air belajar. Sebelumnya saya absen dulu ya. Yang pertama ada Muhammad Fikri, Usman, Hadir. Miftahul Hoiri, Hadir. Isnaini Fajriyah, Nurul Aida Suryani, Ainun Najib, Hadir. Alif Alvin Husairi, Hadir. Rahmat Yasin, Hadir. Septiara Ayu Ramadina, hadir. Saida Aprilia, hadir. Hadir semua ya? Ya. Sebelum pembelajaran hari ini kita mulai, kita baca doa dulu sesuai keyakinan masing-masing. Baca doa dimulai. Amin. Baca doa selesai. Nah, sebelumnya di sini ada nggak yang malas belajar? Saya. Semuanya. Jangan males ya, karena belajar itu adalah suatu hal untuk mengubah tatanan dunia ini. Ya, Bu. Karena kan setiap periodenya kita pasti bakalan melihat suatu hal-hal yang baru. Jadi jangan pernah malas untuk mempelajari suatu hal. Iya, Bu. Sebelumnya ada yang ingat nggak pembelajaran minggu kemarin apa? Mikro, Bu. Mikro dan ekonomi. Makro. Pembelajaran yang kemarin kita mempelajari tentang ekonomi mikro dan makro. Masih ada yang ingat nggak? Saya ingat, Bu. Apa? Ekonomi mikro itu apa? Ekonomi mikro adalah perekonomian dalam skala kecil seperti perusahaan, usaha dan lain-lainnya. Nah, jadi ekonomi mikro itu adalah skala kecil. Perseorangan, perusahaan itu termasuk dalam ekonomi mikro. Mikro. Selanjutnya ada yang tahu ekonomi makro itu apa? Iya. Ekonomi makro berfokus pada perekonomian skala nasional atau suatu perusahaan atau skala besar. Nah, jadi perekonomian makro itu mencakup skala besar dari suatu negara dan lainnya. Iya. Sekarang kita akan membahas tentang Mikro. sistem Nah, sekarang kita membahas tentang sistem ekonomi sebagai alat memecahkan masalah ekonomi. Sebelumnya, ini sistem ekonomi sendiri adalah, ada yang bisa bacain nggak? Semuanya bisa. Nah, kelihatan kan ya? Iya. Coba dibacakan masnya. Minus, Bu. Oh, Saya. ada mbaknya. Sistem ekonomi adalah seperangkat mekanisme dan institusi untuk menjawab pertanyaan apa, bagaimana, dan untuk siapa barang dan jasa diproduksi. Kegiatan ekonomi dilakukan dari, oleh, dan untuk rakyat di bawah pengawasan pemerintah hasil pemilihan rakyat. Nah, jadi sistem ekonomi sendiri itu adalah seperangkat mekanisme yang dibuat untuk mengatur perekonomian dalam suatu negara tersebut. Selanjutnya, ada macam-macam sistem ekonomi. Nah, sistem ekonomi sendiri yang pertama ada sistem ekonomi komando atau terpusat, yang kedua ada sistem ekonomi tradisional, yang ketiga ada sistem ekonomi campuran, dan yang terakhir ada sistem ekonomi liberal. Nah, di sini macam-macam sistem ekonomi itu punya penyelesaian sendiri dalam mengatur permasalahan yang ada di negara tersebut. Nah, yang pertama ada sistem ekonomi komando, menyelesaikan masalahnya dengan cara mengandalkan pemerintah karena pemerintahan satu-satunya yang memiliki hak atas faktor-faktor yang ada dalam negara tersebut. Yang kedua, di sini ada sistem ekonomi tradisional, yaitu menyelesaikan dengan cara mengandalkan sumber-sumber daya yang ada karena sistem ekonomi ini adalah sistem ekonomi yang diturunkan oleh nenek moyang. Selanjutnya itu ada sistem ekonomi liberal, yaitu menyerahkan permasalahan tersebut dengan cara ini dengan kekuatan tawar menawar atau mekanisme pasar.
Selanjutnya itu ada sistem ekonomi campuran, yaitu menyelesaikan dengan cara bersama-sama, akan tetapi aset-aset yang ada di negara tersebut tuh masih dikuasai oleh negara tersebut. Di sini ada kekurangan dan kelebihan. Kelebihan dan kekurangannya. Kelebihan dari ekonomi komando sendiri adalah ekonomi masyarakat ditanggung pemerintah yang pertama. Yang kedua ada pemerintahan mudah mengendalikan harga dan inflasi. Yang ketiga kondisi pasar dalam negeri itu stabil. Nah, selanjutnya ada kekurangan. Kekurangannya masyarakat tidak memiliki kebebasan di sektor ekonomi. Yang kedua ada terhambatnya inovasi dan dari masyarakat. Yang terakhir ada rentan apabila ada konflik politik. Di sini negara yang menggunakan sistem ekonomi komando yaitu Tiongkok, Rusia, sama Korea Utara. Nah, di sini ada sistem ekonomi tradisional. Nah, kelebihan dari sistem ekonomi tradisional adalah sumber daya dan lingkungan terjaga, hubungan masyarakat masih kuat. Ya, kekurangannya pemenuhan kebutuhan bergantung dari alam dan peradaban sulit maju dan berkembang. Di sini ada sistem ekonomi campuran. Tolong bacakan, Mbak. Kelebihan mencegah adanya monopoli pasar. 2. Kestabilan ekonomi lebih terjamin. 3. Sektor ekonomi diarahkan untuk kepentingan masyarakat. Kekurangan. 1. Keuntungan pihak swasta tidak maksimal. 2. Tidak jelasnya batasan pemerintah dan swasta dalam perekonomian. Negara dengan sistem ekonomi campuran: India, Filipina, Malaysia. Nah, saya rasa cukup jelas ya. Nah, di sini ada sistem ekonomi liberal, kekurangan dan kelebihannya. Ya, kelebihannya sendiri itu ada masyarakat memiliki hak yang sama di sektor ekonomi, produktivitasnya tinggi, dan yang terakhir itu masyarakat memiliki inovasi dan kreativitas yang tinggi. Kekurangannya itu memicu terjadinya monopoli pasar. Yang kedua terdapat kesenjangan ekonomi yang dalam, dan yang terakhir perekonomian mudah menghadapi ketidakstabilan. Dan sistem ini dipakai oleh negara Amerika Serikat, Jerman, dan Belanda. Nah, di sini kan tadi saya sudah jelasin ya sistem-sistem yang dipakai oleh negara-negara atau sistem-sistem ekonomi yang ada. Tapi Indonesia nggak pakai loh salah satu dari itu. Apa yang dipakai oleh Indonesia? Yaitu Indonesia memiliki sistem ekonomi yaitu sistem ekonomi Pancasila. Nah, sistem ekonomi Pancasila adalah sistem ekonomi Pancasila sendiri itu adalah suatu sistem yang menuntut dari 5 Pancasila. Sampai sini ada yang mau ditanyakan? Mengapa Indonesia menggunakan sistem ekonomi Pancasila dan apa kelebihan dari sistem ekonomi Pancasila sendiri? Baik, pertanyaan yang bagus. Nah, mengapa sistem ekonomi di Indonesia itu menggunakan sistem ekonomi Pancasila? Yaitu sistem ekonomi Pancasila karena Pancasila sendiri merupakan dasar dari negara ya, dasar dari negara kita. Jadi Indonesia menggunakan sistem ekonomi. Nah, kelebihan dari sistem ekonomi Pancasila itu kita itu diberikan kebebasan untuk berkreasi. Maka dari itu Indonesia memilih ini karena kita dibebaskan dan termasuk dari 5 Pancasila tersebut. Nah, udah ya. Di sini ada kesimpulannya, ada yang bisa baca. Ada yang tahu nggak kesimpulannya apa? Kesimpulannya ya, Sistem ekonomi memiliki cara tersendiri dalam menyelesaikan permasalahan yang terjadi dalam ekonomi yang akan saya jelaskan di bawah. Iya, saya yang jelaskan. Nah, jadi sistem ekonomi itu memiliki cara-cara tersendiri untuk menyelesaikan suatu permasalahan yang terjadi. Nah, di sini aku ada tugas ya buat kalian. Saya ada tugas buat kalian itu ya meresum pembelajaran yang saya paparkan hari ini. Ya, Ibu. Baik, terima kasih ya. Saya akhiri pertemuan hari ini.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.